Halo, selamat siang semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah interior Desain History, Culture, dan Estetik, pertemuan ketiga. Hari ini karena sifat pertemuannya adalah GSLC, saya akan memberikan kalian materi melalui video. Kemudian nanti di akhir video ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan, dikit aja yang nggak banyak-banyak, dan harus kalian submit hari ini juga. Nah, kalau pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas mengenai kajian keindahan, estetika, apakah itu estetika, dan kemudian bagaimana cara kita melihat elemen-elemen keindahan dari sebuah objek. Hari ini saya akan belok sedikit materinya mengenai respons psikologis manusia terhadap ruang. Yang walaupun agak berbeda ya pendekatannya, kalau yang kemarin estetika, yang ini pendekatannya lebih psikologis, tapi sebenarnya akhirannya sama sih, bagaimana kita menciptakan, mendesain sebuah ruang atau merancang sebuah ruang yang bisa memenuhi keindahan maupun kebutuhan dari usernya atau penggunanya. Oke ya. Nah, kenapa sih kita sebagai calon interior designer perlu mempelajari psikologi? Dalam berbagai penelitian psikologi sosial ditemukan bahwa lingkungan fisik berpengaruh terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku manusia. Artinya apapun yang kita rancang ataupun yang kalian rancang nantinya pasti akan mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Seperti ini contohnya. Kalau misalnya kita makan di ruangan yang nuansanya biru ya, mejanya, kursinya, dindingnya warna biru. Kalian bandingkan, kalian bayangkan ya, atau mungkin kalau kalian pernah melihat restoran atau kalian pernah berkunjung ke restoran yang warna biru, kalian ingat-ingat perasaan kalian saat kalian makan di sana. Dan bandingkan dengan ruang makan yang seperti ini. Kira-kira lebih enak makannya di yang ruangan yang mana, yang biru atau yang kuning? Kemudian kenapa? Silahkan kalian analisa sendiri ya. Nah, kemudian studi mengenai bagaimana respon manusia terhadap lingkungan atau ruang tempatnya berada sudah banyak dilakukan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi respon manusia terhadap ruang. Yang pertama adalah pengalaman dalam kandungan, kemudian ada pengalaman, kepribadian, kebudayaan nasional, tempat-tempat yang memiliki kenangan, bau, warna, tekstur, serta rangsangan indera lainnya. Hal-hal psikologis ini perlu dipelajari oleh seorang desainer interior sehingga pada saat mendesain suatu ruangan dapat disesuaikan dengan emosi atau energi apa yang ingin ditimbulkan di ruangan tersebut untuk mencapai tujuannya. Jadi mau bikin ruangannya apa sih? Tujuannya apa? Supaya orang di sana lebih tenang, misalnya ruang tidur, atau untuk tujuannya untuk membuat usernya lebih energik gitu, misalnya ruang, entah itu ruang gym, fitness, atau ruang playroomnya anak-anak. Nah itu bagaimana menciptakan ruangannya sesuai dengan respon psikologis yang diinginkan. Nah, sebelum lebih jauh mengenai si respon-respon tersebut, saya mau jelaskan ada satu teori yang menarik mengenai insting purba. Ini bukan tentang sejarah, jadi kita bahasnya tentang purba-purbaan ya, tapi ini teorinya sangat menarik. Nah, apa sih insting purba itu? Manusia purba hidup secara nomaden dalam periode yang cukup lama. Jadi kalau kita kilas balik lagi ke materi sejarah, kalian ingat bahwa masa Paleolitikum atau masa prasejarah itu berlangsung jutaan tahun. Jadi nenek moyang kita, manusia purba itu hidup secara nomaden dalam periode yang cukup lama ya, jutaan tahun. Nah, kemudian dibandingkan dengan binatang pada masa itu, dan seperti singa, badak, dan lain sebagainya, manusia adalah makhluk yang lemah. Benar ya? Kalau dilihat dari fisiknya ya, dari kekuatannya, kemudian mungkin dari cara bertahan hidupnya, dan lain sebagainya, manusia makhluk yang lemah. Walaupun tidak berarti terus jadi manusia nggak bisa berkembang, enggak. Karena kita dianugerahi otak yang cukup besar dan kita bisa berkembang gitu ya, kreatif. Nah, karena manusia dibandingkan dengan binatang adalah makhluk yang lebih lemah, oleh karena itu terbentuklah insting ataupun refleks tertentu untuk melindungi manusia. Dan insting ini masih ada sampai pada masa modern ini. Percaya atau enggak ya, instingnya masih ada sampai sekarang. Jadi insting yang dibangun oleh nenek moyang kita di masa purba. Misalnya, warna hangat menarik perhatian manusia.
pada sebuah retail space atau ruang atau sebuah toko gitu, menggunakan warna yang hangat seperti merah, kuning atau oranye itu akan sangat akan menarik perhatian kita lah. Sama seperti api unggun menarik perhatian manusia purba. Jadi kalau manusia purba mungkin mereka di lingkungannya mereka, terus tiba-tiba ada api unggun, mereka menarik ya. Mungkin karena warnanya, terus karena hangatnya dan lain sebagainya. Dan itu secara tidak sadar tertanam di manusia modern, bahwa kita tertarik dengan warna-warna yang hangat, ya, secara sadar ataupun tidak. Nah, seperti ini contohnya. Kalau kita masuk ke toko ini, otomatis mata kita pasti langsung ke bagian atas. Ya, karena itu bisa dibilang itu kayak focal point sih sebetulnya. Tapi dengan hadirnya warna hangat, membuat kita jadi tertariknya ke atas. Ya. Nah, kemudian atau perhatian kita langsung tertuju ke atas. Bahkan barang-barang yang di bawah jadi tidak terlalu menarik buat kita. Oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, manusia menyukai duduk di tempat dengan langit-langit lebih rendah, tetapi masih tetap terhubung dengan alam luas, padang gurun, dan dengan pohon. Jadi karena manusia itu tinggalnya nomaden dan mereka kan nggak punya tempat tinggal pada saat itu, jadi mereka bermainnya, terus mereka beraktivitasnya semua di alam yang luas, yang bebas, ya alam terbuka lah, outdoor ya, di luar. Nah, tapi ternyata manusia menemukan kenyamanan, keamanan pada saat mereka duduk di tempat teduh atau tempat yang atapnya rendah, seperti di bawah pohon, seperti ini ya di gambar, seperti di bawah pohon. Nah, mereka suka duduk di sana, mereka merasa aman karena mungkin lebih rendah ceilingnya, mereka lebih merasa nyaman dan lebih merasa aman. Ya, percaya atau enggak sih, tapi kayaknya kita kalau duduk di ceiling yang lebih rendah, kita lebih merasa aman, lebih merasa secure lah diri kita. Nah, ini dicoba di apa ya, gambaran ini atau insting purba ini dicoba dibuat dalam sebuah ruang. Ini sebuah perpustakaan kalau kalian lihat ya. Ini perpustakaan ini buku-bukunya ada 4 lantai, pakai tangga ya kalau mau ke atas. Nah, tapi pada saat mau baca, jadi ini kan ceritanya kalau kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kiri, ini kayak ruang alam luasnya, tapi kalau kita mau baca, kita duduknya di bawah sini, di sini nih tempat duduknya. Ini ya, ini area bacanya, area duduknya. Dimana di sini ada atap yang lebih rendah. Jadi secara tidak langsung sebetulnya manusia merasa lebih aman, lebih comfortable, lebih nyaman berada di ruangan yang ceilingnya lebih rendah. Gitu ya. Saya lihat ada gambar lain. Oh, ini ada gambar. Nah, ini dia nih. Jadi si perpustakaannya yang tinggi, kemudian ruang membacanya ceilingnya lebih rendah. Ya. Nah, ini sebetulnya menirukan atau memvisualisasikan si insting purba tersebut. Kemudian satu lagi, manusia juga lebih menyukai pola wallpaper yang tidak terlalu rumit. Karena itu sama dengan kalau nggak terlalu rumit, insting purbanya dapat melihat bahaya yang mengintai. Kalau kita duduk diam ataupun kita beraktivitas di lingkungan yang terbuka seperti di gambar yang sebelah kiri, itu kan polos ya semuanya. Jadi kalau tiba-tiba ada binatang datang untuk menerkam si manusia purba langsung lihat. Tapi kalau lingkungan sekitarnya rumit dengan pola-pola yang rame, nggak kelihatan ada bahaya apa sih yang ada di dekat mereka. Jadi ini termasuk ya, manusia lebih menyukai pola wallpaper yang tidak terlalu rumit. Karena dengan pola-pola yang lebih sederhana, mereka dapat melihat bahaya yang mengintai. Nah, kemudian insting purba lainnya, manusia cenderung tidak menyukai duduk di mana punggung berada pada tempat yang terbuka. Jadi mereka lebih merasa aman dan lebih merasa nyaman kalau duduk ada sandarannya. Percaya nggak? Bener nggak? Kalian merasakan itu nggak? Jadi kita akan lebih nyaman kalau kita duduk belakang kita tuh ada sandarannya.
Dibandingkan kita duduk terus belakangnya nggak ada apa-apa, nggak ada sandarannya, terus langsung ke tempat terbuka. Kenapa? Karena kalau ada bahaya mengintai kita nggak tahu, tiba-tiba diterkam gitu dari belakangnya. Kemudian insting purba ini adalah manusia senang melihat pantulan sinar atau dappled lights. Seperti yang gambar sebelah kanan bawah, seperti sinar yang jatuh di antara pepohonan. Di gambar kanan bawah ya, atau seperti ini. Yang ini. Kelihatan ya ada sinar-sinar jatuh, tapi ada kayak bayangan-bayangan sinar jatuh sih kalau kita lihat di mungkin seperti ini. Nah, atau di gambar lain yang seperti ini. Oke ya. Intinya sih manusia lebih menyukai ruangan atau space yang sebetulnya menirukan bentuk-bentuk alam. Karena insting purba tersebut secara tidak sadar kita sebetulnya ingin membuat, karena kita lama tinggal di alam, jadi kita kalau alam itu dimasukkan ke dalam ruangan jadi merasa lebih nyaman sebetulnya. Secara tidak langsung ya, secara tidak sadar, secara tidak sadar. Kita memiliki insting-insting tersebut. Nah, kemudian itu tadi tentang insting purba yang menurut saya cukup menarik ya, bahwa ternyata, dan kalau misalnya satu lagi tentang insting purba, karena kita, nenek moyang kita lama tinggal di alam luas yang terbuka, kalau kita menciptakan sebuah ruangan, kita akan merasa lebih nyaman kalau ruangan itu merecreate warna-warna yang ada di alam. Contohnya, kita akan lebih nyaman berada di ruangan yang ceilingnya warnanya terang. Karena itu kayak kita di alam bebas, langitnya terang. Putih biasanya, atau mungkin biru muda, pokoknya warna-warna terang lah. Kemudian kita akan lebih nyaman berada di ruangan yang floornya atau lantainya itu warnanya gelap. Kalau warna gelap, jejaknya lebih nyaman. Lebih jejak. Ya, itu termasuk insting purba, karena kita, nenek moyang kita lama, jutaan tahun tinggalnya di alam yang langitnya terang, terus lantainya atau pijakan kaki mereka biasanya di tanah atau di alam luas yang warnanya gelap. Itu ya contoh lainnya dari insting purba. Walaupun sebetulnya, terus kalau kalian bilang, tapi Bu, ruangan banyak kok yang lantainya warnanya putih gitu misalnya. Itu lain ceritanya. Sebetulnya itu kenapa warnanya putih, karena ingin supaya lantainya tuh terkesannya lebih bersih misalnya, atau karena supaya ruangannya terasa lebih luas. Itu juga nggak salah, itu benar. Tapi memang secara psikologis manusia akan merasa lebih nyaman kalau lantainya atau flooringnya warnanya lebih gelap. Kenapa? Karena insting purba tersebut. Oke ya. Nah, kemudian kita balik kepada respon manusia terhadap elemen ruang. Nah, kalau kita membahas mengenai respon, artinya selalu ada stimulan dari luar. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi bereaksi. Balik lagi ya, apa sih yang membuat kita bereaksi? Ya, stimulan dari luar. Kemudian bereaksinya seperti apa? Melalui panca indera. Ini kita udah pernah bahas pertemuan pertama. Bahwa kita bisa bereaksi atau kita punya respon karena panca indera kita bergerak. Panca inderanya apa saja? Ada 5 ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, sama taste, pengecapan. Ini kita udah pernah bahas, ada mata, telinga, hidung, pengecap, peraba, dan lain sebagainya. Nah, melihat, mendengar, merasa, menyentuh, dan mencium, manusia melakukannya setiap saat dan setiap waktu. Namun, secara tidak sadar, manusia menyeleksi rangsangan-rangsangan yang diterima menggunakan indera dominan atau dominant sense. Nah, dominant sense adalah indera yang paling mempengaruhi emosi manusia. Dan cara paling cepat membentuk mood manusia juga dapat dilakukan menggunakan dominant sense. Nah, dominant sense setiap manusia beda-beda ya. Mungkin ada yang penglihatan, ada yang pendengaran, ada yang menyentuh, ada yang mencium, dan lain sebagainya. Gimana sih kita tahu dominant sense kita yang mana? Ini ada beberapa pertanyaan, nggak beberapa sih, banyak. Ada 20 pertanyaan, boleh disiapkan kertas sama pensil. Kemudian kalian jawab pertanyaannya ya, supaya kalian tahu dominant sense kalian tuh yang mana. Udah siap pensil sama kertasnya? Sudah ya? Oke, ini kita coba tes aja sedikit.
During the winter, nanti kalian tulis aja ya, kalian jawabnya nomor 1 A, B, C, atau D. During the winter, if you're thinking about spring, which do you anticipate most eagerly? Kalau musim dingin, walaupun kita nggak punya musim dingin. Kalau lagi musim dingin, terus kita membayangkan tentang musim semi, kira-kira apa yang kalian antisipasi paling semangat gitu ya? Wah, pengen banget. A. Change in the appearance of the area around your home. B. Sound of the wind rustling through the new leaves. C. Smell of the new grass and flowers. D. Feel of the spring breezes on your skin. Silakan dijawab A, B, C, atau D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 2, if you are consulting with a company designing shower heads. Nih ya, buat mandi. Cap buat mandi. Would you be most eager to work with the designer to enhance the way the water leaving the shower head? Bagaimana kalian meningkatkan cara bekerja shower head-nya, terutama pada saat air itu jatuh dari, maksudnya airnya keluar ya, atau meninggalkan shower head-nya. Kalian lebih concern pada hal yang mana? Yang pertama, A. Looks as it moves toward your body. Sorry, kurang R. Sound as it hits surfaces such as your skin, the walls of the shower enclosure, or the floor. Yang C. Taste or smells. Yang D. Feels as it hits your body. Jadi bagaimana kira-kira kalian akan meningkatkan desain shower head tersebut? Apakah dari penampilannya, dari looks-nya, atau dari suaranya saat airnya itu menyentuh kulit, dari baunya atau taste-nya mungkin, dan yang terakhir bagaimana rasanya saat menyentuh badan. Yang D. Ini agak susah pertanyaan ini ya. Oke, kemudian nomor 3. After attending a dinner party at a friend's house, which feature of the experience are you most likely to be able to describe in detail to another friend the next day? Kalau kalian pergi ke pesta, kemudian besoknya kalian harus cerita ke teman kalian secara detail, kira-kira yang paling kalian ingat dari pesta tersebut apa? Yang A, appearance of the dining room. B, music being played while you ate. C. Taste of the food. D. Texture of the food you ate. Oke, jadi yang paling kalian ingat yang mana? Yang kalian bisa ceritakan detail besokannya sama teman kalian. Sudah ditulis ya A, B, C, atau D. Kemudian berikutnya nomor 4. On a long plane trip, which of the following would you be most likely to find annoying? Pada saat kalian pergi naik pesawat, hal-hal mana sajakah yang menurut kalian paling mengganggu? A. An ugly pattern in the upholstery of the seat in front of you. B. Loud engine noise. C. The smell of burnt food. D. Cabin being too hot or cold. Jadi di dalam pesawat itu kira-kira hal apa sih yang paling mengganggu? Yang A. Pattern dari kain tempat duduk di depan kalian. Yang B. Suara mesin pesawat yang keras banget. C. Bau makanan gosong di dalam kabin pesawat. Atau yang D itu kabinnya terlalu panas atau terlalu dingin. Biasanya yang mengganggu kalian tuh yang mana? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nomor 5. Are you most interested in the way a new pair of dress shoes kalian paling tertarik dengan sepasang sepatu itu bagian apanya? A. Looks on your feet. B. Sounds as you walk on different surfaces. C. Is ventilated to reduce food smell. Atau D. Feels as you walk. Jadi kalau kalian pakai sepatu baru, yang paling kalian perhatikan itu bagian mananya? Tampilannya, suaranya pada saat
menyentuh lantai. Ventilasinya terbuka apa enggak sepatunya, atau mungkin tertutup tapi ventilasinya baik. Dan ketiga, rasanya, kenyamanannya pada saat dipakai. Next, nomor 6. When selecting a new fan to ventilate your kitchen, which are you most likely to be influenced by while making your purchase? Pada saat kalian memilih kipas untuk ventilasi dapur kalian, kira-kira yang mana yang mempengaruhi pembelian kalian? Yang pertama, way the new fan looks. B, sounds that the fan makes as it works. Yang C, smells the fan will remove from the air. Yang D, feel of the current of air created by the fan. Jadi yang pertama tampilannya, yang kedua suaranya, yang ketiga baunya, bagaimana bau kipas itu di udara, dia menghempaskan debu. Kemudian udara yang diciptakan ya, feel of the current air. Jadi udaranya seperti apa yang diciptakan oleh kipas tersebut. Oke, next, nomor 7. Which of the following you most enjoy doing? Apa yang paling kalian suka lakukan? Yang A, looking at art you enjoy. B, listening to music you enjoy. C, tasting food you enjoy. D, floating in water that is the perfect temperature. Jadi yang kalian paling suka lakukan yang mana? Sudah, nomor 7. Next, nomor 8. When you are visiting home that you are considering purchasing, which is the first modification from the list below that comes to mind? Pada saat kalian mengunjungi sebuah rumah yang kalian sedang pertimbangkan untuk beli, kira-kira modifikasi apa yang kalian pikirkan pertama yang kalian mau lakukan? Yang A, changing the color of some of the walls. Yang B, installing your sound system. C, placing potpourri itu bau wangi-wangian ya, throughout the house. Atau D, changing the floor covering so they are comfortable to walk on. Jadi kira-kira yang mau kalian rubah pertama itu apa? Oke, nomor 8 sudah, A, B, C, atau D. Catat ya, tulis-tulis. Kemudian nomor 9. If you are going on a vacation to a new place, which of the following would you most eagerly anticipate learning something about? Kalau kalian sedang pergi berlibur ke tempat yang baru, kira-kira apa sih yang pingin kalian pelajari? Paling pingin, eagerly. Yang A, colors and textile patterns that are the favorite of the people living in the place you will be visiting. Yang B, sound and music popular in the place you will be visiting. Yang C, special scents in the new place. Yang D, feel of the air, the temperature, humidity, prevailing winds in the place you will visit. Jadi yang A, color and textile. Yang B, musiknya sama suara. Yang C, bau-bauan yang spesial yang kira-kira nanti akan ada di sana. Yang D, udara di sana. Next, nomor 10. Kalau ada yang ketinggalan pertanyaannya boleh di rewind sedikit ya. When you meet a person for the first time, which are you most apt to notice? Kalau kalian ketemu orang pertama kali, kira-kira apa yang paling kalian perhatikan? Yang A, pattern in his shirt. B, tone of his voice. Yang C, how he smells. Yang D, feel of his skin as you shake hands. Ini bukan wajahnya ya. Kalau kita pertama ketemu orang pasti yang kita lihat wajahnya, tapi nggak ada pilihannya di sini. Jadi yang A, pola-pola motif yang ada di bajunya, suaranya. Yang B, yang C, how he smells, baunya. Yang D, feel of his skin, jadi kulitnya, sentuhannya. Kemudian next, nomor 11. Masih panjang nih. Okay. When you remember your favorite place, what kind of memories pop into your head first? Pada saat kalian
mengingat kembali tempat favorit kalian. Memori apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Yang A, visual images, B, suara, sounds, yang C, smells, atau yang D, texture against your skin. Kira-kira kalau kalian mengingat kembali tempat favorit kalian. Oke, nomor 12. If you are buying presents for yourself, which would you buy? Kalau kalian beli hadiah untuk diri kalian sendiri, apa sih yang akan kalian beli? Yang A, things you like to look at. Yang B, things you like to listen to. Yang C, things you like to eat. D, things that feel good to touch. Yang mana kira-kira kalau kalian dapat uang nih untuk beli hadiah untuk diri kalian sendiri? Yang mana yang akan kalian beli? Sudah? Oke, next, nomor 13. When selecting a new puppy, which feature would be most likely to influence your selection of a particular dog? Kalau kalian mau beli anjing, anak anjing baru, kira-kira apa sih yang akan mempengaruhi pemilihan kalian? Atau pilihan kalian, kira-kira pengaruhnya dari mana? Ya, it's marking. It's marking tuh tanda-tanda ya, entah itu warna-warna bulunya atau bentuk bulunya, totol-totol atau garis-garis lah, atau pokoknya it's marking, tanda-tanda yang ada di badannya. B, sound of its bark. C, its smell. Yang D, feel of its fur. Sudah? Pikir? Sudah. Oke, sekarang ke pertanyaan 14. What would distress you most about the new toaster you received as a gift? Kalau kalian dapat hadiah toaster tahu ya, panggangan roti. Kira-kira apa yang akan membuat kalian jadi nggak suka lah sama si panggangan itu? Yang A, it looks bad. B, it makes a bad sound while toasting. Yang C, the bread smells bad while toasting. D, the texture of its cover feel unpleasant. Jadi apa sih yang membuat kalian jadi nggak suka sama si toaster tersebut, padahal itu baru ya, dan kalian dapat hadiah? Apakah rupanya yang jelek, it look bad, terus apakah suaranya, yang ketiga apakah bau rotinya pada saat dipanggang tuh nggak enak, atau texture dari covernya atau dari bendanya itu nggak enak. Kemudian nomor 15. During a walk on a lovely summer evening, what are you most apt to notice? Kalau kalian sedang jalan-jalan summer ya, atau musim panas lah ya, apa yang paling menjadi perhatian kalian? Yang A, pattern of light and dark made by shadows. Yang B, sounds made by nocturnal birds. Yang C, smell of the night blooming flowers. D, temperature of the air. Yang membuat yang paling kalian perhatikan. A, B, C, atau D. Next, nomor 16. Relaxing at the beach. Wah, kayaknya enak ya. Kita udah lama ya nggak main-mainnya ke pantai. What would you focus on? A, patterns in the sand or the clouds. B, sound of the waves. C, smell of sunblock and the sea. Yang D, feel of the sand and water. Jadi kalau kalian lagi main-main ke pantai, saya jadi pengen main ke pantai beneran. Kira-kira apa yang jadi fokus kalian? Apakah patternnya di pasir-pasir dan di awan, suara ombak, bau lautnya, atau bau sunblock mungkin? Kemudian rasa dari pasir, feel of the sand and water. Kira-kira yang mana? Oke, next, masih ada 4 pertanyaan lagi. When you are picking our new car, which are you most interested in? Kalau kalian ceritanya mau beli mobil baru, kira-kira yang menjadi pertimbangan kalian itu yang paling kalian akan perhatikan yang mana? Color of the upholstery, sound of the engine, smell of the interior and the air filtration system. Yang D, terakhir, vibrations, not the sound from the engine as you drive the car.
Yang pertama adalah warna dari interior dalamnya, dari dudukannya ya. Yang B suara mesin, yang C bau interiornya, juga saluran udaranya. Yang D vibration tuh getarannya ya, bukan dari mesin tapi bagaimana getarannya pada saat mobilnya jalan. Sudah? Dipilih A, B, C, D, terus ditulis. Oke, next, nomor 18. Which of the following would you most enjoy about being in a warm summer rain? A. Appearance of the raindrops. Yang B. Sounds of the rainstorm. C. Taste of the raindrops. Yang D. Feel of the raindrops hitting your skin. Ini musim hujan nih. Kalau lagi hujan, kira-kira yang paling kalian seneng atau nikmati yang mana? Oke, next, nomor 19. Which would be the best enhancement that engineers could make to personal computers? Kira-kira peningkatan apa yang para teknisi atau para insinyur itu bisa buat pada personal computers? A. Making the images that appear on screen more vivid. B. Creating better sound systems. C. Adding a capacity to smell items shown on the screen. Oh wow, ini bisa nggak ya? Yang D. Enhancing what the keyboard buttons feel under your fingertips. Jadi kira-kira kalau ada engineers mau meningkatkan performa sebuah komputer, kira-kira feature apa yang harus mereka masukkan? Yang D nih kalau bisa, yang C kalau bisa menarik banget ya. Adding a capacity to smell items. Wow. Next, nomor 20. What are friends most likely to ask your opinion about? Kalau ada punya teman, kira-kira teman kalian paling mungkin menanyakan mengenai apa? Yang A. Wallpaper patterns. Yang B. Sound system. Yang C. Potpourri scents. Potpourri tahu ya, wangi-wangian. Kemudian D. Messaging shower heads. Jadi messaging shower heads tuh ini ya, tutupan kepala yang bisa pijit-pijit gitu kali ya. Oke, kira-kira yang mana? Sudah dijawab? Sudah? Kalau sudah silahkan dihitung setiap jawaban nilainya 1. Jadi kalau misalnya kalian hitung jawaban A kalian ada berapa, jawaban B kalian ada berapa, C kalian ada berapa, D kalian ada berapa. Totalnya harus 20 ya. Nah ini, kalian hitung A ada berapa. Ada berapa pertanyaan yang kalian jawab A. Misalnya ada 5 pertanyaan. Kalau saya ada 7 ya. Jawaban A saya ada 7. Kemudian yang kedua, jawaban B kalian ada berapa? Jawaban B saya ada 3. Kemudian jawaban C ada berapa? C saya cuma 1. Kemudian jawaban D kalian ada berapa? Jawaban D saya ada 9. Sudah? Coba dihitung. Ayo hitung. Sudah ya? Totalnya harus 20 ya, karena ada 20 pertanyaan, masing-masing pertanyaan poinnya 1 sebetulnya. Cuman A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa, D-nya ada berapa. Kalau sudah kalian lihat paling banyak jawaban kalian A, B, C, atau D. Kalau saya udah jelas nih, jawaban paling banyak saya adalah D. Ya, karena D totalnya ada 9, yang lainnya lebih kecil dari 9. Nah, kalau sudah kalian hitung, paling banyak ada di mana, kita lihat kalian dominant sense-nya yang mana. Nah, kalau kalian paling banyak jawabannya A, dominant sense kalian adalah mata atau penglihatan. Mungkin kalau orang desain kebanyakan yang ini ya, vision. Kalau yang B berarti dominant sense kalian adalah hearing. Kalau yang C, dominant sense kalian adalah bau atau penciuman sama pengecapan. Karena kebanyakan jawabannya tentang bau atau taste of food atau tentang smell dan lain sebagainya. Berarti pembauan ya, pengecapan. Kalau yang D artinya dominant sense kalian adalah indera perasa atau touch. Sudah ketemu jawabannya dominant sense kalian yang mana? Kalau sudah, boleh ketik di kolom ya. Boleh tulis nama, terus dominant sense kalian yang mana? Ayo rame-rame tulis di kolom. Nama, terus dominant sense yang mana?
yang A atau B atau C atau D. Oke, sudah? Jangan lupa ya, ketik di kolom ya, biar kita tahu rame-rame. Sip. Sudah, kalau sudah kita lanjutkan ke materinya. Oh, ini punya saya yang touch. Kalau saya dominan stand saya yang D. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat dari masing-masing indera ya. Dan sebelumnya pada saat pertemuan pertama saya sudah jelaskan bahwa dalam mengkaji sebuah keindahan atau merespon sebuah ruang, biasanya yang akan lebih banyak bermain adalah penglihatan, pendengaran, dan peraba. Ya, untuk yang pertama kita akan bahas yang penglihatan dulu. Nah, respon manusia terhadap warna berbeda-beda tergantung dari pertama kejenuhan atau saturation dan kecerahan atau brightness dari warna. Kemudian yang kedua dari kebudayaan, karena ada budaya-budaya menganggap warna A itu warnanya keberuntungan gitu misalnya. Tapi kebudayaan lain mungkin menganggap warna tersebut warnanya malah tidak beruntung. Ya, jadi kadang-kadang kebudayaan mempengaruhi respon kita terhadap warna. Kemudian juga ada pengalaman pribadi, misalnya punya trauma terhadap warna hitam, jadi dia nggak mau. Atau mungkin dia punya kenangan mengenai suatu kejadian, terus berhubungan sama warnanya hijau, jadi setiap dia pakai warna hijau misalnya jadi traumatis dan lain sebagainya. Oke ya. Kemudian saturation and brightness have big influence on how we respond to color emotionally. Jadi ini secara emosi sebetulnya bisa mempengaruhi kita warna-warna tersebut. Ini kayak kebudayaan nih, contohnya tadi saya lupa. Ada kebudayaan kita yang percaya warna hijau gitu misalnya, warnanya Nyi Roro Kidul. Jadi kalau kalian ke pantai selatan nggak boleh pakai warna hijau. Itu termasuk bagian dari kebudayaannya. Yang seperti itu. Tapi mungkin di budaya lain warna hijau nggak apa-apa, kalau ke pantai pakai warna hijau ya nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian yang memberikan efek pada psikologis manusia bukan hanya warna, tapi tergantung pada kejenuhan dan kecerahannya. Misalnya warna yang cerah dan tidak terlalu jenuh lebih menyenangkan. Sedangkan manusia lebih bersemangat berada di sekitar warna yang kurang, apa nih nggak kelihatan, kurang cerah, kurang jenuh ya. Kita lihat ya contohnya ya. Jadi sebetulnya kalau kalian mau melihat tentang psikologi warna, tidak hanya warna merah artinya berani gitu, enggak. Tapi warna merah yang kayak apa? Apakah dia cerah? Apakah dia kurang jenuh? Apakah dia sangat jenuh? Apakah dia sangat cerah? Nah, itu juga akan mempengaruhi emosi atau psikologis manusia. Contohnya, warna hangat, kurang jenuh, dan tidak terlalu cerah. Mempunyai efek lebih bersemangat. Nih ya, warna hangat, tidak terlalu cerah, mempunyai efek bersemangat. Dibandingkan dengan warna dingin dan cerah. Cerah itu bright ya, artinya terang warnanya. Seperti ini contohnya. Kira-kira lebih bersemangat ruangan yang mana? Yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan lebih calming pastinya, karena warnanya cerah dan warna dingin. Oke, jadi tergantung saturationnya juga sih, dan kejenuhan dari saturation dan brightness bagaimana warna itu dipakai. Kemudian berikutnya, apabila ingin menciptakan ruangan yang membuat manusia merasa tenang, gunakanlah warna-warna dingin dan cerah. Seperti ini contohnya. Jadi warnanya warna yang terang. Ini kan contohnya ruang tunggu di rumah sakit ya. Kalau warnanya terang dan agak dingin, cooling down, jadi lebih calm orang. Manusia yang di dalamnya akan lebih tenang. Sedangkan ruangan yang membuat manusia berenergi tinggi, gunakanlah warna hangat tapi lebih gelap seperti ini. Jadi lebih energizing. Ini kan ruang olahraga ya, jadi ruangannya lebih energize lah. Nah, semakin rendah kejenuhannya dan kecerahannya, semakin tinggi efek yang dihasilkan kayaknya. Ya. Jadi kalau semakin rendah kejenuhan dan kecerahannya, jadi semakin dia agak gelap, seperti yang sebelah kanan, biasanya lebih energizing efeknya dibandingkan ruang yang sebelah kiri, karena lebih soothing, lebih calming, warnanya lebih cerah. Ya.
karena kalian sebenarnya udah semester 5, kalau ngeliat image aja pun harusnya kalian bisa ngerasain ya. Yang satu calming, yang satu energizing. Oke, next. Warna merah bersemangat. Benar ya? Dapat meningkatkan energi mental dan fisik manusia. Benar nih, saya setuju. Namun, warna merah dapat juga menimbulkan efek negatif karena jadi terlalu bersemangat. Sehingga menimbulkan efek negatif pada performa intelektual, sehingga tidak disarankan menggunakan warna merah pada ruang kelas ataupun ruang tes. Kalau di rumah 1 dinding 2 dinding warna merah it's okay, bisa lebih bersemangat. Di ruang fitness gitu okay. Tapi kalau di ruang kelas, kalian bayangin kalau ruang kelasnya warnanya merah, yang ada kayaknya yang belajar maunya marah terus ya. Oke ya, nah itu adalah respon-respon manusia terhadap warna ruang. Kemudian kombinasi warna. Nah, kombinasi warna pun mempunyai efek. Kombinasi satu warna dan turunannya menghasilkan efek yang rileks seperti ini ya. Asalkan turunan warna yang digunakan bukan putih atau beige, akan menghasilkan efek kurang terstimulasi seperti ini, understimulated. Seperti yang di bawah. Ya, yang di atas warna-warna menghasilkan efek rileks karena pakai satu warna dan turunannya. Artinya kalau hijau makin muda, menghasilkan efeknya rileks. Tapi kalau pakai warna yang seperti ini, turunan warna beige yang seperti ini, warna beige tahu ya, coklat yang makin lama makin muda, jadinya ruangan di bawah, sehingga efeknya kurang terstimulasi atau understimulated. Ini kenapa sebabnya kalau kalian nonton film-film itu ya, film-film yang ada orang di rumah sakit jiwa, biasanya ruang-ruang isolasi untuk mental health patient itu ruangannya warna putih. Tujuannya apa? Supaya tidak menstimulasi pasien yang ada di dalamnya. Karena biasanya kalau ruangannya warna putih, mereka understimulated. Jadi mereka cenderung ya tidak terstimulasi dari lingkungannya mereka. Makanya biasanya warnanya putih. Gitu ya. Oke, next. Ini udah pernah belajar ya, warna komplementer, ruangan akan terasa gembira, warna analogis akan nyaman. Yang sebelah kiri komplementer ya, yang sebelah kanan analogis. Respon manusia terhadap warna juga ditentukan oleh besar kecilnya bidang warna tersebut dan warna-warna lain yang berada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya warna merah, kita mau pakai di rumah. Tergantung sama bidang warna merah yang akan kita pakai. Kalau seluruh dinding di rumah itu pakainya warna merah, ya nggak baik juga, jadi terlalu bersemangat, jadi nggak bisa istirahat di rumah tersebut. Tapi kalau kita pakai hanya satu dinding, mungkin efeknya jadi beda. Gitu ya, sama seperti oranye kan juga warna hangat ya, turunannya dari merah. Sebenarnya tidak terlalu disarankan juga sih pakai seluruh dindingnya warna oranye seperti ini. Efeknya apa? Jadi terlalu bersemangat. Namun kalau yang dipakai warna oranye hanya di aksen-aksen aja dikit-dikit seperti yang gambar sebelah kanan, mungkin jadi efek warna oranyenya yang bersemangat tersebut jadi tone down. Ada efek semangatnya tapi tidak sebesar yang sebelah kiri. Jadi tergantung kita juga ya. Jadi sebetulnya kalau pada saat kalian merancang, menentukan dominant color sama subdominant colornya seperti apa, jangan dipikirkan secara estetisnya aja sih sebetulnya, tapi juga efek tersebut terhadap usernya, terhadap penggunanya. Oke. Next, ini masih ada ya. Warna dan persepsi. Secara psikologis, warna pada dinding dapat merubah bentuk ruangan. Dinding dengan warna gelap atau hangat terasa lebih dekat. Nih. Sebaliknya, warna cerah atau warna dingin terasa lebih jauh. Sebelah kiri. Ini sebelah kiri emang jauh sih sebetulnya. Cuman kalau kalian mau membuat efek-efek ruang, misalnya kalian dapat ruangan yang ukurannya kecil, tapi kalian membuat ruangan itu terasa lebih luas, pakailah warna-warna cerah. Warna putih, warna coklat muda, hijau muda, biru muda, warna-warna yang muda. Sehingga ruangan itu terasa lebih luas. Kalau kalian pakai warna-warna gelap, ruangannya akan terasa lebih sempit. Nah, ini adalah efek psikologi sih sebetulnya, persepsi manusia terhadap karena warna, manusia punya persepsi tertentu terhadap ruang.
Jadi efek persepsi manusia sebetulnya. Oke ya, masih sanggup? Kita lanjut. Warna furniture juga dapat berpengaruh dalam pembentukan sebuah ruang. Furniture dengan warna kontras dari dinding akan membuat furniture terasa lebih besar. Jadi kalau furniture ini pengaruhnya sama warna dinding sih. Kalau warna kontras, furniture kelihatannya lebih besar. Kalau warnanya sama, furniture kelihatan lebih kecil. Atau mungkin jadi nggak kelihatan sama sekali ya. Karena warnanya sama sama dinding. Ini ya contohnya ya. Nah, kemudian warna dan aktivitas. Warna juga akan memengaruhi aktivitas manusia. Dalam toko, biasanya dalam retail, warna-warna hangat akan menjadi perhatian biasanya. Yang tadi ya, insting purba. Jadi kalau kita dalam sebuah toko, terus kita lewat, terus tiba-tiba di dalam ada satu warna yang eye catching, entah itu biasanya warna hangat sih, baik itu yang cerah maupun yang kejenuhannya dengan kecerahan dan kejenuhan tertentu, kita lewat pasti kita jadi noleh. Atau kalau kita masuk ke sebuah toko, warna yang cerah itu yang jadi pusat perhatian, otomatis kayaknya badan kita jadi mengarah ke sana. Secara tidak sadar badan kita mengarah ke dinding yang warnanya cerah. Gitu ya. Nah, sehingga biasanya barang-barang yang memang ingin entah itu new arrival atau entah barang-barang yang harganya lebih mahal, itu biasanya ditaruh di dinding yang warnanya beda. Ya, coba nanti kita lihat ya apakah benar di toko-toko seperti itu atau enggak. Cuman secara insting purba kita sih kalau kita lihat yang warnanya cerah, biasanya secara otomatis badan kita bergerak ke sana. Gitu ya. Jadi warna mempengaruhi aktivitas. Coba bandingin yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang sebelah kanan warna cerahnya di atas ya. Sehingga barangnya kan di dinding warna putih semua. Jadi ya nggak kelihatan sih mana yang produk highlight, mana yang produk barunya, mana yang produk sale-nya, ya sama aja semuanya. Jadi mungkin nggak secara psikologis ini nggak terlalu ada efeknya ya terhadap keinginan membeli usernya. Kemudian berikutnya, ini ruang bermain. Ini menarik, karena dua-duanya ruang bermain ya. Tapi kalau kalian lihat yang sebelah kiri, ruang bermainnya warnanya coklat, cenderung natural colors. Yang sebelah kanan warnanya sangat energizing, warna-warni. Nah, kira-kira anak-anak akan lebih semangat main yang di mana? Kanan apa kiri? Kiri atau kanan? Nah, sebetulnya kembali lagi, tujuan kita apa sih membuat ruangan tersebut? Kalau misalnya memang tujuannya membuat anak-anak supaya tenaganya habis gitu. Mereka mainnya bersemangat, silahkan pakai yang sebelah kanan. Karena warna-warna ini membuat mereka bersemangat. Mereka terstimulasi untuk bergerak, mengeksplor di ruangan tersebut. Tapi kalau kita yang di warna sebelah kiri, mungkin kita pingin anak-anak mainnya tenang gitu ya, mainnya mungkin sebenarnya nggak bermain, lebih belajar sambil bermain. Jadi maunya tenang, nggak gerasa gerusuk. Ruangannya mungkin yang sebelah kiri. Jadi dua-duanya ruang bermain. Cuma bagaimana sih tujuan kita apa sih di ruangan bermain itu? Mungkin orang tuanya pingin anaknya bermainnya dengan tenang karena mereka main sambil belajar misalnya. Kayak model-model Montessori. Oke, berarti kita coba pakai yang sebelah kiri. Mereka bermain tapi tenang. Kalau yang sebelah kanan bermainnya energizing gitu karena warnanya sangat menstimulasi mereka. Oke ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah, ini restoran. Ini juga sama sih, warna mempengaruhi aktivitas ya. Tadi saya sudah sempat mention ya, warna restoran yang kuning sama biru. Coba kalian pikirkan ya, ada nggak restoran? Pernah nggak kalian lihat restoran warnanya biru? Ada atau enggak? Lebih banyak mana restoran yang warnanya biru? Nuansa ya, nuansa restoran yang warna biru, bernuansa biru, atau restoran yang bernuansa merah? Silahkan diingat-ingat yang lebih banyak yang mana. Kemudian, nah ini nuansanya merah. Atau nuansanya warna hangat. Yang tadi merah agak oranye, kuning, dan lain sebagainya. Kira-kira lebih enak makan di mana? Di sini atau di gambar sebelumnya? Nah, silahkan kalian pikirkan.
Kemudian selain warna ada pattern. Pattern itu pola-pola ya. Secara umum manusia lebih menyukai pola-pola yang kecil dan sederhana daripada pola-pola yang besar dan rumit. Ini tadi insting purba tadi. Kayak pola besar seperti ini sebenarnya kita kalau berada di ruangan dengan pola-pola besar seperti ini, kita secara psikologis kita nggak terlalu nyaman sebetulnya. Kalau cuma sebentar mungkin oke, tapi kalau lama-lama di dalam ruangan seperti ini kita nggak nyaman. Ya, manusia juga menyukai pola-pola yang secara matematis sama dengan bentuk-bentuk di alam, atau disebut dengan natural fractals. Seperti daun, angin, awan, dan lain-lain. Ini balik lagi ya ke insting purba karena secara tidak sadar kita menganggap bentuk-bentuk itu lebih menenangkan. Jadi bentuk yang kembali ke alam. Bentuk-bentuk di alam. Oke, lihat ya. Nah, ini patternnya banyak banget nih. Kira-kira gimana? Menyenangkan? Tidak menyenangkan? Kalau kita lihat gini sih sebetulnya, rumit banget ya. Cuman luckily ini sebetulnya hanya di lantai. Jadi nggak terlalu mengganggu perhatian kita sebenarnya. Karena ini posisinya di bawah. Ya kalau ini ada di dinding mungkin jadi mengganggu perhatian kita ya. Oke, kemudian selain itu, selain warna, kemudian pattern, ada juga bentuk dan garis, form and line. Bentuk-bentuk yang lebih dikehendaki adalah bentuk bulat atau lingkaran daripada bentuk tajam dan bersiku. Ini balik lagi ya sebenarnya ke bentuk alam tadi. Karena di alam nggak ada bentuk yang lurus, nggak ada bentuk yang siku. Everything yang di alam itu semua bentuknya organik, entah itu bulat, oval, lingkaran, atau ya organik ya cenderung meliuk-liuk, jadi nggak ada yang lurus. Kemudian cenderung simetris daripada asimetris. Kemudian variasi bentuk perlu diperhatikan tidak terlalu sedikit jadi membosankan atau tidak terlalu banyak jadi membingungkan. Variasi bentuknya. Oke. Kemudian garis, nah ini juga punya efek-efek ya. Garis horizontal menimbulkan ketegangan, satu garis menimbulkan rileks atau stabil, bentuk V, kemarahan atau ancaman, garis diagonal, kegiatan aktif, garis bergelombang, atau bulat, rileks. Jadi garis pun punya efek-efek psikologisnya atau punya respon lah. Manusia berespon terhadap garis-garis tersebut. Kemudian selain itu ada cahaya. Ruang dengan tingkat pencahayaan tinggi secara psikologis dan fisik memiliki tingkat stimulasi tinggi terhadap manusia. Ruang yang terang terasa lebih menyenangkan sehingga membuat manusia di dalamnya juga terasa senang. Dalam tingkat pencahayaan rendah, manusia cenderung melakukan pembicaraan lebih intim dan berbicara lebih pelan. Kemudian, selain besar kecilnya cahaya, warna cahaya atau warna lampu juga menentukan psikologis manusia. Jadi kalau warnanya terang, kita lebih nyaman, lebih senang. Balik lagi ke insting purba ya, kita biasa di di alam terbuka yang luas, yang terang. Nah, kalau tingkat pencahayaan yang makin rendah, cenderung biasanya kita lebih intimate, lebih intim, kemudian berbicaranya lebih pelan, kayak di bioskop. Ada nggak yang mau teriak-teriak? Pasti nggak mau, semua ngomongnya pelan-pelan. Kayak di restoran kalau lagi candlelight dinner kan lampunya di-dimmer ya, jadi lebih temaram, agak gelap. Otomatis orang akan ngomongnya pelan-pelan. Gitu ya. Jadi ini mempengaruhi sebetulnya apa yang kita buat, apa yang kita rancang pun mempengaruhi perilaku manusia di dalamnya seperti apa. Kemudian pada warna-warna hangat atau lampu kuning lebih rileks, manusia berani mengambil risiko, dapat mengerjakan tes yang menggunakan ingatan, punya problem solving yang baik, memberikan mood yang baik, terutama pada wanita. Pada warna lampu putih manusia lebih siaga, sulit mengingat. Nggak kelihatan tulisannya apa. Mengalami tingkatan dan memberikan mood yang lebih baik atau lebih buruk nih. Oke, nanti bisa dilihat di slide-nya ya. Kemudian berikutnya cahaya dan warna bekerja sama dalam mempengaruhi perilaku manusia. Warna yang hangat dan tingkat cahaya yang tinggi membuat manusia lebih fokus dan secara fisik lebih aktif. Warna hangat dan tingkat cahaya rendah lebih tenang.
Warna dingin dan tingkat pencahayaan rendah fokus pada pikiran, mengurangi tingkat kegiatan fisik, dan dapat berkonsentrasi lebih baik pada pekerjaan mental. Nah, ini warna lampu yang agak kuning gini membuat warna hangat ya, membuat lebih rileks, mengundang manusia untuk duduk di areanya dengan nyaman. Lebih nyaman ya biasanya kalau warna kuning lampunya. Daripada kalau warna putih, karena warna putih tadi ya lebih siaga jadi. Kemudian cahaya matahari atau daylight mempunyai beberapa warna yang berubah dalam waktu tertentu. Sangatlah penting untuk menghabiskan waktu dengan sinar matahari setiap saat. Sinar matahari membuat manusia dalam mood yang baik dan membuat manusia lebih nyaman secara mental dan fisik. Dibandingkan dengan sinar matahari, bolam atau lampu artificial yang banyak dijual tidak dapat memperbaiki kondisi psikologis dan fisik sebaik sinar matahari. Jadi apapun itu lampu natural lighting tetap lebih baik ya daripada artificial lighting. Manusia memproses bau dan emosi pada bagian otak yang sama, sehingga bau dengan sangat cepat dapat memengaruhi mood seseorang. Kepekaan terhadap penciuman berbeda untuk setiap orang, jenis kelamin, kebudayaan, dan usia akan memengaruhi kepekaan penciuman. Misalnya, Korean American mempunyai indera penciuman yang sangat tajam dan tepat. Jepang lebih lemah, sedangkan kaum Caucasian dan Afrika sangat ada di tengah-tengahnya. Indera penciuman kita berfungsi paling baik antara usia 30 sampai 50 tahun. Artinya indera penciuman saya lebih baik dari kalian ya. Ya, kalian belum nyampe 30 soalnya. Oke, next. Nah, ini ada berbagai bau berbagai objek, ada lemon, mint, cinnamon dan lain sebagainya, dan efek-efeknya terhadap psikologis manusia ya, memberikan energi. Lavender menurunkan ketegangan, terus ini jeruk ya, jeruk apa sih, memberikan energi. Cengkeh juga ada relaksasi. Sunflower bukan bunga apa sih, terus ada kacang. Jadi ini meningkatkan kualitas tidur. Oh, ini chamomile kayaknya, bunga chamomile. Nah, ini ya berbagai jenis entah itu buah, bunga, dan lain sebagainya memiliki efek-efek psikologis, terutama dari baunya ya. Kemudian sekarang ke pendengaran. Suara dapat mempengaruhi emosi manusia secara cepat dan konsisten. Sebuah ruang dapat diberikan suara untuk menciptakan sebuah mood yang dapat membuat pengguna ruang tersebut mencapai tujuan tertentu. Walaupun ini sebenarnya nggak terlalu punya efek langsung ya di sebuah space atau sebuah ruang, karena kita harus menambahkan suara di ruangan tersebut. Tapi sebetulnya untuk emosi, suara itu termasuk yang cepat mempengaruhi emosi dan psikologis manusia. Nah, ini berbagai efek-efek ya, musik lambat, harmoni sederhana, musik rumit, dan lain sebagainya. Efek-efeknya terhadap manusia seperti apa, nanti kalian bisa baca sendiri. Perancangan sebuah ruang mempengaruhi bagaimana suara akan dirasakan, mulai dari pepohonan di sekitar, gedung sebagai penghambat suara, langit-langit dan dinding sebuah ruangan, sampai dengan pengaturan furniture di ruangan tersebut. Jadi sebetulnya kita sebagai desainer interior lebih kepada perancangan ruangnya gimana supaya suara itu bisa tetap dirasakan oleh usernya atau penggunanya. Lalu tata letaknya, penggunaan elemen dindingnya, elemen lantainya, dan lain sebagainya. Oke, perasa. Menyentuh permukaan, baik lantai, dinding, sofa yang lembut seperti hardwood atau cotton tidak semenarik atau bersemangat permukaan yang kasar, keras, dan bertekstur. Jadi biasanya kalau kita menyentuh permukaan-permukaan yang kasar, kita menjadi lebih bersemangat daripada yang halus, yang lembut. Manusia yang berjalan tanpa alas kaki di batu besar yang halus yang sebelah kiri ya, cobblestone, akan merasakan lebih berenergi sekaligus tentram daripada berjalan di atas permukaan yang halus. Merasakan permukaan yang lengkung atau bulat dapat menimbulkan efek rileks, sedangkan menyentuh sudut yang runcing tajam dapat menimbulkan perasaan yang tegang. Sehingga kalau di ruangan anak-anak biasanya selain untuk safety, bentuk-bentuknya selalu bulat ya, nggak ada yang bentuk tajam-tajam. Atau di rumah sakit mungkin supaya nggak ada perasaan tegang.
Kemudian terdapat tempat dengan variasi tekstur yang sedikit menimbulkan perasaan menenangkan. Banyak variasi tekstur lebih berenergi, tetapi terlalu banyak tekstur terasa porak-poranda. Jadi kalau kalian mau merancang rumah gitu, mungkin variasi teksturnya lebih sedikit akan lebih menenangkan, atau sekolahan gitu ya, lebih sedikit lebih menenangkan. Tapi kalau variasi teksturnya banyak, mungkin jadi terasa lebih porak-poranda. Oke, kita lanjutkan respon manusia terhadap elemen-elemen ruang. Belum capek kan ya? Dikit lagi ya. Selain respon psikologis dari rangsangan indera yang diterima manusia dalam sebuah ruang, kolom, jendela, dan langit-langit juga mempunyai pengaruh psikologis terhadap manusia. Nah, sebenarnya hampir semua elemen ruang sih punya efek psikologis ya. Tapi hanya beberapa yang di-highlight di sini, yaitu ada entryways atau jalan masuk, pintu masuk, ceiling, langit-langit ini sudah pasti efeknya cukup besar, dan seat placement atau pengaturan tempat duduk. Nah, seperti apa sih? Kita lihat ya. Pintu masuk adalah tanda entryways atau pintu masuk adalah tanda perubahan dari satu ruang menuju ruang berikutnya. Nah, pria lebih menyukai pintu masuk yang lebih teduh karena secara umum pria lebih merasa terekspos masuk ke ruang terbuka dibanding wanita. Jadi mereka nggak terlalu suka sebetulnya. Bener nggak ya? Mereka nggak terlalu suka yang pintu yang lebih besar gitu mungkin ya. Pria dan wanita lebih menyukai pintu masuk yang jelas sebagai area perkenalan terhadap ruang yang nyaman. Artinya pintu masuk itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya dalam sebuah ruang. Kesan pertama sangatlah kuat, apa yang individu lihat melalui pintu sebuah ruang sangat berarti. Apabila yang dilihat melalui pintu masuk adalah sofa, maka ingatan terhadap sofa yang akan bertahan di ingatan kita. Makanya biasanya kalau apalagi kalian yang mengerjakan proyek DI hotel ya, kalau kita masuk ke sebuah ruangan lobby, biasanya pintu terus di depannya langsung ada entah itu backdrop atau meja resepsionis, itu biasanya wah atau jadi focal point, atau dia yang paling eye catching lah. Kenapa? Karena ini ya, yang pertama dilihat itu biasanya akan bertahan di ingatan. Jadi apa yang ada di depan pintu masuk atau apa yang pertama kali dilihat pada saat kita masuk ke ruang itu yang paling diingat atau yang paling bertahan diingatan. Sehingga itu yang perlu kalian olah biasanya, terutama diolah dengan sangat baik sih terutama. Ya. Kemudian berikutnya adalah ceiling. Tinggi langit-langit mempunyai pengaruh yang besar terhadap psikologis manusia. Ini sudah sangat jelas ya, sangat pasti. Langit-langit rendah menciptakan tempat yang lebih intim untuk bersantai. Ini kembali ke si insting purba yang tadi ya, bahwa manusia merasa lebih nyaman di ceiling yang dia lebih rendah karena berasa lebih aman, merasa lebih terlindungi lah daripada ceiling yang tinggi. Tapi manusia juga senang sebenarnya ceiling tempat yang luas yang tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk berlindung, untuk berteduh, mereka lebih suka ceiling yang lebih rendah. Langit-langit yang tinggi memberikan mood yang berbeda, membuat situasi terasa lebih formal, membuat manusia merasa harus bertingkah laku formal. Nah, ini menjadi penting pada saat kalian mau bikin ruangan lobby gitu misalnya. Kalian ingin usernya menjadi lebih formal, mengikuti aturan yang berlaku, misalnya nggak berisik, nggak teriak-teriak dan segala macam, mungkin ceilingnya ditinggiin. Gitu ya. Nah, kemudian next, ceiling heights must be appropriate for the activity plan in the space. Ini udah pasti. Kemudian ceiling, ruang publik yang lebih luas, ketinggian langit-langitnya yang baik 3 sampai 3,6 meter. Untuk pertemuan yang tidak terlalu formal, ketinggian langit-langit yang baik 2,2 sampai 2,7 ini biasanya ceiling di rumahan ya, di rumah-rumah tinggal. Kemudian pembicaraan yang lebih intim, ketinggian langit-langit 1,8 sampai 2 meter. Jadi mungkin di lobi kalian untuk yang bersifatnya lebih formal ceilingnya ditinggiin, nanti untuk yang lebih lounge-nya gitu misalnya yang sifatnya lebih intim boleh diturunin ceilingnya ya. Biasanya ketentuan ini berubah pada daerah bercuaca panas seperti Indonesia. Karena kenapa? Karena kembali lagi sirkulasi udara, terus ventilasi udaranya dan segala macam.
Tapi karena sekarang kebanyakan bangunan pakai AC sih biasanya jadi nggak terlalu pengaruh ya. Kalau kayak zaman dulu mungkin waktu belum ada AC, ceilingnya jadi tinggi-tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk ventilasi udara. Kan kita udah belajar ya semester lalu. Makanya bangunan-bangunan kolonial itu, bangunan peninggalan Belanda, biasanya ceilingnya tinggi-tinggi. Buat apa? Buat ventilasi udara. Kemudian Alexander 1977 mengemukakan teori mengenai hubungan ketinggian langit-langit dengan respon psikologis manusia. Teorinya adalah pantulan suara terhadap langit-langit akan memberikan pengaruh terhadap individu. Contohnya, apabila individu berada di ruang dengan langit-langit yang tinggi, pantulan suaranya membuat seakan-akan suara tersebut berada lebih jauh. Apabila manusia berbicara dari jauh, biasanya dalam situasi yang lebih formal. Sehingga kalau langit-langit yang tinggi biasanya secara psikologis respon manusia itu akan menjadi lebih formal di ruangan tersebut. Kemudian yang terakhir, seat placement atau pengaturan tempat duduk. Manusia memilih duduk dengan punggung mereka membelakangi dinding. Keinginan tersebut melindungi diri dan punggung manusia. Ini tadi insting purba saya jelasin ya, bahwa manusia lebih merasa aman kalau mereka duduk di belakangnya mereka tuh ada dinding atau ada entah dinding atau entah ada kursi belakangnya dan lain sebagainya. Kemudian kontak mata merupakan hal yang penting dilakukan pada saat berbicara dengan individu lain. Akan sulit untuk berbicara dengan orang lain apabila kontak mata tidak dapat dilakukan. Nah, dalam pertemuan yang memerlukan diskusi intensif, pengaturan tempat duduk dapat dilakukan di mana setiap individu dapat melakukan kontak mata dengan individu lainnya, sehingga bentuk ruangannya seperti ini jadinya. Di mana semua bisa lihat mukanya satu sama lain ya. Tapi ini situasinya sebelum COVID ya, jadi kalau sekarang mungkin jadinya nggak begini posisinya. Contohnya dalam pesta atau dalam rapat informal, pengaturan tempat duduk dapat membentuk lingkaran. Seperti ini, sehingga bisa saling menatap, ada kontak mata antara satu dengan lainnya. Kemudian pada meja persegi panjang, tempat duduk di ujung meja adalah tempat memimpin rapat biasanya. Pemimpin rapat di sini selain memonitor keseriusan peserta rapat, juga dapat memonitor pintu keluar masuk ruangan rapat. Hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi ini adalah apabila di belakang kursi pemimpin rapat terdapat jendela besar. Ini membuat siluet biasanya jadi ada sinar matahari ya. Jadi perlu diperhatikan layoutingnya nih kalau di ruang meeting. Nah, kemudian pada pertemuan yang lebih formal, di mana partisipasi atau diskusi dari peserta tidak diharapkan. Pengaturannya seperti ini. Jadi tidak perlu eye contact, tidak perlu individual contact, tidak perlu ngobrol satu sama lain ya, buatnya seperti ini. Kayak kalian di ruang kelas ya. Kenapa pengaturannya duduk mengarah ke satu arah ke depan, supaya kalian tidak ngobrol sebetulnya. Diskusi dari peserta tidak diharapkan. Jadi sebenarnya kalian tidak diharapkan untuk ngobrol kalau di ruangan kelas. Oke ya. Kemudian berikutnya, corner seating memungkinkan individu untuk berbicara atau tidak dan melakukan kontak mata atau tidak seperti ini. Posisi duduk menyudut sangat baik untuk pembicaraan tidak resmi atau di situasi di mana individu harus bekerja sendiri. Baik juga digunakan pada saat diskusi yang sulit yang memungkinkan individu atau usernya untuk beristirahat, kontak mata. Jadi tidak melakukan kontak mata antara satu sama lain. Ya, jadi kalau kalian bikin ruang-ruang meeting untuk direktur gitu, misalnya yang sulit-sulit, yang posisi high ups gitu, mungkin perlu disediakan ini corner seating. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa bicara secara formal, bisa kontak mata, tapi memungkinkan juga untuk tidak terjadi kontak mata. Ya, corner seating. Dalam ruang tunggu lebih baik sediakan tempat duduk di mana individu dapat menunggu secara berkelompok bersama teman atau keluarga. Seperti ini. Ini di lobi kalian mungkin jadi penting ya, supaya mereka bisa menunggu berkelompok. Di bandara atau di ruang tunggu, dokter terkadang individu berada dalam tekanan, sehingga kadang-kadang perlu juga tempat duduk yang single atau yang sendiri-sendiri diperlukan kalau di ruang tunggu bandara atau dokter. Tapi kayaknya kalau di ruang tunggu kayak hotel gitu ya, atau lobi ruangan yang
mereka akan melakukan kegiatan bersama keluarga sih mungkin sebaiknya tempat menemunya berkelompok. Tapi kalau di bandara atau di dokter, rumah sakit, mungkin perlu disediakan ruang tempat menunggu atau tempat duduk yang dia sendiri. Gitu ya. Nah, sudah selesai materinya. Untuk selanjutnya, ini ada tugas. Tugasnya singkat aja, nggak perlu banyak-banyak. Berilah analisa kalian terhadap image yang ada di bawah ini. Caranya gimana? Ini ada 10 image. Pilih image sesuai dengan digit terakhir NIM kalian. Jadi kalau misalnya NIM kalian 22 sekian bla 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 bla, lihat digit terakhirnya. Kalau misalnya digit terakhirnya 9, artinya pilih image nomor 9. Kalau digit terakhir di NIM kalian 5, pilih image nomor 5. Kalau digit NIM terakhir kalian adalah 0, pilih nomor 0, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi hanya pilih satu image, nggak usah dikerjain semua. Satu aja, sesuai digit terakhir NIM kalian. Jelas ya? Oke, jadi cuma satu ya. Kemudian setelah kalian menemukan gambarnya, kalian jelaskan atau kalian jawab pertanyaan ini ya. Menurut Anda, respon atau efek psikologis apakah yang muncul pada manusia saat mereka melihat atau mereka masuk ke dalam ruangan tersebut? Jadi di bawah ini nanti saya kasih lihat ada 10 image, kalian pilih satu yang sesuai dengan nomor digit terakhir NIM kalian. Kemudian kalian analisa gambarnya, baik dari tadi ya berbagai elemen ya, dari warna, kemudian warna pun dari kecerahannya, saturationnya, brightness-nya, kemudian dari cahayanya seperti apa, patterns-nya. Kemudian kalian analisa juga dari entryway-nya ada atau enggak, ceilingnya gimana, terus teksturnya seperti apa, kemudian seat placement-nya mungkin kalian analisa. Kemudian kira-kira respon atau efek psikologis dari ruangan-ruangan itu seperti apa. Bisa ya? Nah, kemudian hasil analisanya diapain? Hasil analisanya minimal 50 kata ya. Jadi singkat aja, nggak usah panjang lebar. Tulis di forum GSLC sebagai tanda kehadiran. Jadi kalau di GSLC kalian cuma jawabnya baik Bu, hadir Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Dianggap tidak hadir. Dianggap hadir kalau kalian menjawab pertanyaan ini. Menurut Anda, respon atau efek psikologis apakah yang muncul pada manusia saat mereka melihat termasuk ke dalam ruangan tersebut? Oke ya, 50 kata aja nggak banyak-banyak kok, minimal. Kalau mau lebih boleh. Thank you untuk hari ini. Terima kasih. Sekarang saya akan kasih lihat image-nya. Nanti bisa kalian lihat lagi sendiri ya. Ini image nomor 0, artinya yang digit terakhirnya 0. Silahkan analisa image ini. Kira-kira responnya apa terhadap pengguna ruang. Respon psikologisnya ya, dan emosinya seperti apa. Image nomor 1, digit terakhir 1 yang ini. Silahkan dianalisa, kemudian digit terakhirnya 2. Yang ini, nomornya nggak kelihatan. Pokoknya ini ya, digit terakhir 2. Ini ruang meeting nih. Oke, kemudian digit terakhir 3. Silahkan dianalisa yang sebelah kiri, masih ruang meeting juga. Yang 4 yang ini, ruang meeting juga sama. Silahkan dianalisa ya. Digit terakhir 3 dan 4. Kemudian digit terakhir 5 yang ini. Sudah, digit terakhir 6 yang ini sebelah kiri, yang 7 sebelah kanan. Ini kayak lorong ya, hallway. Lorong. Kemudian yang nomor digit terakhir 8 yang ini silahkan. Ini kayaknya agak restoran ya. Kemudian oke, dan ini yang terakhir ya, digit NIM terakhir 9 yang ini image-nya. Ini retail store. Silahkan dianalisa. Oke ya, jadi materi hari ini sudah selesai. Kalau ada yang kecepatan tadi kurang jelas, boleh di rewind lagi sedikit. Kemudian jangan lupa ya tadi hasil dominant sense-nya tulis di kolom komen ya. Ditulis di nama, kemudian dominant sense kalian yang mana, silahkan tulis di kolom komen. Kemudian untuk hasil analisa image ini, silahkan ditulis di forum Binus Maya pertemuan ketiga sebagai tanda kehadiran kalian.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ke forum, silahkan. Kemudian materi hari ini saya ambil dari buku ini. Kelihatan nggak sih? Nih, judulnya Place Advantage. Jadi saya nggak mengada-ada ya. Yang tentang insting purba dan segala macam di buku ini ada. Kemudian ini ya judulnya tadi Place Advantage. Satu lagi dari buku ini, Someplace Like Home. Ya nggak usah dicari sih bukunya, susah juga nyarinya soalnya. Oke, kalau gitu hari ini sampai di sini. Silahkan dikerjakan tugasnya, kemudian langsung ditaruh di Binus Maya Forum. Nggak usah di assignment ya, tulis di Binus, kan diskusi, tulis di discussion forum aja di Binus Maya sebagai tanda kehadiran. Untuk hari ini nggak ada assignment tidak ada, hanya analisa gambar saja. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you semuanya.